Shalom saudara-saudara semua dimanapun berada, baik yang ada bersama dengan saya di link Zoom ya, atau saudara-saudara yang boleh bersama-sama dengan kita di live streaming Facebook akun Ferdinand Terang Eklesia ya, bang saudara juga yang mungkin bersama-sama dengan kita di YouTube ya, akun Terang Eklesia Ministry ya, siaran Bunda. Saudara, kita kembali bersama-sama dalam 40 menit ke depan di dalam Friday Service 40 Minutes ya. Saudara, ada misi Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan dunia kerja, saudara dan saya. Apapun yang sedang kita lakukan saat ini, di dalam bekerja, ya baik di lapangan maupun di indoor, ya baik saudara-saudara yang ada dalam posisi yang tinggi ataupun yang rendah, siapapun saudaraku, apapun yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, kita perbuat saat ini, untuk memenuhi kehidupan kita, biarlah semua ada kuasa Tuhan yang menuntun kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita akan diberkati ya oleh Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Anton Thanos, MTH, MPDK, dengan tema hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, saudara-saudaraku, kita juga akan dipimpin oleh worship leader, yaitu Kakak Evangelis Esther Monica. Dan sebentar doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Andri Lukman Toko. Saudara terkasih, di dalam mengikuti Friday Service saat ini, ketika saudara berpikir bahwa ada pokok doa yang akan atau rindu didoakan, ya tim doa kita akan mendoakan, dan khususnya nanti di dalam akhir daripada acara ini doa syafaat akan didoakan. Jadi saudara yang di Zoom dapat menulis di kolom chat, dan yang di Facebook bisa di kolom komentar ya, saudara-saudaraku. Ya, baik ya, yang gitu bisa di 0813-981-98063. Baik, saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Andri Lukman Toko akan memimpin di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucapkan syukur berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kesempatan pada hari ini Tuhan, Friday Service 40 Minute Tuhan, kiranya berjalan sesuai dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami semua yang hadir, bahkan yang online, baik di Facebook maupun di YouTube Tuhan, semua terberkati. Tidak ada yang terkecuali Tuhan, semua mendapatkan anugerah Tuhan. Baik lewat pujian, penyembahan kami, maupun firman Tuhan yang disampaikan, baik doa-doa juga Tuhan. Tuhan juga campur tangan, dan Tuhan memberkati semua. Kami serahkan Tuhan semua dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra kami, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Silakan kepada Kak Esther Marika memimpin kita dalam pujian penyembahan. Kakak Evangelis Esther Monica, dipersilakan. Baik, sepertinya ada kendala, ada gangguan. Sebelum saya akan mengisi pujian bagi kita, biarlah kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kita datang kepada Bapa di surga, meminta untuk Ia memberi hati bagi kita untuk mengasihi. Haleluya. Iku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk mencintaimu, iku hati memuliakan wanita yang datang mengurapimu, beriku hati memuliakan sini seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Wanita yang datang mengurapimu. Mari kita sembah Bapa di surga. Mari naikkan sembah pengagungan terindah. Haleluya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari terus menyembah. Haleluya. 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 Kemuliaan bagimu Bapa. Dalam penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau melihat hati kami yang menaikkan pengagungan. Engkau melihat hati kami Tuhan yang rindu Tuhan. Untuk Engkau curahkan kasih-Mu sehingga kami boleh memberikan menaikkan kasih kami kepada Engkau dan sesama kami. Saat ini Bapak kami mau lebih lagi. Oh Tuhan, dalam lagi Tuhan di dalam ibadah ini. Ya Bapak, biarlah Bapak Engkau izinkan Tuhan Bapak Evangelis Esther Monica untuk melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Evangelis Esther Monica. Mikrofonnya dibuka dulu. Shalom, selamat siang. Selamat berjumpa lagi kita di ibadah Friday Service 40 Minute. Biarlah kiranya ibadah kita pada siang hari ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Baik yang online di Zoom maupun yang ada di Facebook menonton live kita. Mari kita mengangkat pujian sebelum kita persiapkan hati untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Saya mau ajak kita. Biasanya kalau di depan saya langsung ngajak kita berdiri nih. Tapi karena tidak bisa berdiri, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia.
Saya yakin semua kita tahu lagu ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus ya, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, hari yang indah dan kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita angkat hati kita biar lebih lagi kita bisa berada dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur,
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kau Allah yang mulia. Syukur bagi kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Glory buat namamu Yesus. Besar anugerahmu Tuhan. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Saya udah hambanya. Haleluya. Baik, Saya udah mari hambanya. kita berdoa. Mohon pimpinan daripada Roh Kudus, biar Roh Kudus berbicara Yes. pada kita semua. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih pada siang yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam Friday service ini. Biarlah kesempatan yang singkat ini, kiranya Tuhan berkenan dalam ibadah kami ini untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Sebelum kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami mohon ampun atas segala ketidakperkenanan kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami, yang memperkenankan kami untuk kami datang kepada Tuhan dalam Friday service ini. Ya Tuhan, berfirmanlah pada kami, berbicara pada kami. Kami siap mendengarkannya. Dan Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Semangat terus ya, walaupun waktu singkat. Waktu berjalan terus. Waktu tinggal berapa menit lagi. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus pertama-tama. Dan berikut kepada Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi akan kebenaran firman ini.
Bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya jago, tidak. Bagi saya bersyukur, terima kasih diberi kesempatan. Saya belajar terus akan kebenaran firman ini. Baik, mari kita baca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Saya hanya menyampaikan kita belajar untuk memahami dua ayat ini. Apa maksud Tuhan di dalam dua ayat ini? Yaitu yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Kita buka di Filipi ya. Filipi 2 ayat ke-8 dan 9 ya. Nah, di layar sudah tertera, terima kasih. Mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ayat 8 dan 9. Nanti sebagai ayat perenungan kita ambil di ayat yang ke-8 ya. Baik, mari kita baca sama-sama dengan suara buka aja, nggak apa-apa ya, supaya kita rema ayat ini. Ya, 2, 3. Dan dalam keadaan Dalam sebagai manusia, keadaan ia ia telah telah merendahkan merendahkan dirinya dirinya dan dan taat taat sampai mati, sampai mati, bahkan bahkan sampai sampai mati di mati di kayu kayu salib. salib. Itulah sebabnya Allah sangat Allah meninggikan dia meninggikan dia dan dan mengaruniakan mengaruniakan kepadanya kepadanya nama di nama di atas atas segala nama. segala nama. Lanjut ke 10 ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di Di bawah bawah bumi. bumi. Terus sambung 11 dan segala Dan lidah segala lidah mengaku Yesus Yesus Kristus Kristus adalah adalah Tuhan Tuhan bagi bagi kemuliaan kemuliaan Allah Allah Bapa. Bapa. Dan sebagai ayat perenungannya saya ambil di ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8 Filipi 2 ayat 8 itu yang berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita membaca ayat ini, kita mendapatkan satu kalimat apa sebenarnya? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini ada satu kalimat yang bisa kita ambil, yaitu kira-kira apa kata-katanya. Satu kalimat apa? Ya, coba kita baca sekali lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ya, dalam keadaan sebagai manusia ini ya. Ia atau Yesus telah merendahkan dirinya ya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa kalimat apa yang bisa kita ambil sebagai perikop Merendahkan atau diri, judul? Apa? merendahkan diri. Merendahkan diri. Lain? Taat sampai mati. Coba tolong diulang. Taat sampai mati, Pak. Taat sampai mati. Jadi judul atau tema yang saya sampaikan saat ini yaitu hidup dalam ketaatan. Ya. Saat-saat ini orang untuk taat itu dibilang mudah, dibilang mau atau tidak. Tidak semudah omongan kita atau jawaban kita. Betul Bapak Ibu? Kalau dibilang, taat yo, ayo kamu harus taat ya. Contoh soal dalam Zoom kita aja saat ini. Kalau dibilang kita harus taat, apa yang diterapkan di dalam tem ini, apakah kita sudah mengikutinya? Termasuk saya, ya. Jadi saya berbicara bukan untuk Bapak Ibu sekalian saja, tapi termasuk saya. Di dalam Zoom doa fajar, ya. Nah, inilah di sini mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu dia sampai ya rela mati di kayu salib. Apakah Tuhan mau disalib? Apa Tuhan Yesus mau disalib? Sebagai manusia nggak mau. Siapa yang mau? Nggak mau. Tetapi karena
ketaatannya dia, ya, akan kehendak Bapaknya. Sebab kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita nggak ada. Setuju Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita ada nggak? Kita nggak ada. Atau mungkin ada yang menjawab, oh kita masih ada, tetap Pak. Tapi kita ada, kita hidup di dalam mana? Dalam dosa. Sehingga kita nggak bisa nyambung dengan Bapak kita. Kenapa? Bapak kita itu kudus. Maka dari itu Tuhan datang ke dunia sebagai manusia yang disebut Yesus ini. Dia mau merelakan dirinya untuk apa? Untuk kita. Supaya kita itu bisa sampai kepada Bapa. Kembali. Yang kitanya awalnya kita diciptakan hidupnya kudus nggak? Kita hidup kudus diciptakan pertama. Sebelum Adam jatuh dalam dosa. Adam kudus nggak? Dia kudus karena dia jatuh dalam dosa. Sehingga kekudusannya dia nggak jadi kudus karena dosa pelanggaran. Ya kan? Nah, justru ini Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Dia mau supaya kita itu kembali kepada Dia. Hidup kudus, hidup benar. Siapa di sini yang hidupnya kudus dan benar? Bolehkah angkat tangan? Gak ada ya? Termasuk saya ya. Tapi bersyukur dengan adanya Tuhan Yesus datang ke dunia ya. Menebus dosa kita sampai dikatakan apa di ayat 8 tadi itu ya. Sampai dia mau merendahkan hati bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah dia mau mati di atas kayu salib? Nggak mau sebenarnya. Sampai Tuhan berkata apa ketika Tuhan Yesus nafas terakhir? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Kuserahkan hidupku. Betul? Dia sebenarnya ingin supaya nggak disalib. Tapi dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Ya kan? Tapi dia tetap ingat. Bukan kehendak Tuhan Yesus. Tapi kehendak Bapa yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia menyerahkan hidupnya mati di kayu salib. Kita ingat di dalam Kejadian. Peristiwa tentang Abraham. Coba lihat. Abraham ketika menyerahkan anak tunggalnya. Apa dia rela? Coba Bapak Ibu di sini kalau punya anak tunggal. Ya, Tuhan minta anak itu. Kira-kira kita nyerahkan nggak? Mikir ya. Ya, mikir ya. Waduh, ini anak tunggal saya ini. Tuhan sudah memberikan kepada saya, kok mau diminta lagi? Gimana caranya? Nah, kira-kira kita kita tarik ulur nggak? Iya, enggak. Iya, enggak. Iya, enggak. Iya kan? Kalau iya rasanya kok gimana? Kok Tuhan tega banget? Iya kan? Kalau enggak rasanya gimana? Kok saya enggak nurut? Nah, inilah akhirnya Hawa, Abraham rela menyerahkan anaknya. Apakah anaknya tahu kalau dia mau diserahkan? Mau istilahnya dibunuh gitu. Apa tahu dia? Dia nggak tahu. Sampai diikat pun si Ishak berontak nggak? Berontak nggak? Halo, berontak nggak? Oh, nggak ada suaranya. Dia nggak berontak, dia taat aja sudah menyerahkan diri, ya kan? Akhirnya dia jadi mau dikorbankan, diikat, sudah ditaruh di atas. Tapi karena Tuhan melihat hati Abraham, sehingga anak itu diganti dengan seekor domba yang terhambat di suatu pohon. Lalu diambillah domba itu. Tuhan bilang ambil. Diambillah, dikorbankan domba ini sebagai ganti anaknya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketaatan, sudahkah kita taat pada Tuhan?
jangankan taat, merendahkan diri. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-8 sini ya. Di ayat 8 tadi, Filipi 2 ayat 8 itu jelas sekali dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Apa yang dimaksud merendahkan dirinya? Merendahkan diri itu apa sih sebenarnya? Di dalam bahasa Yunani, merendahkan diri itu tapeinouprosune. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya humility. Dan bahasa Latinnya itu adalah humus. Yang diterjemahkan sebagai apa? Tanah yang subur. Nah, kalau kita sudah tahu tanah, tanah itu posisinya di mana? Di atas kita, kepala kita, atau mungkin sejajar dengan nih lengan kita ini. Di mana tanah letaknya? Tanah letaknya di bawah. Jadi kalau dibilang merendahkan dirinya, Tuhan Yesus tuh mau merendahkan sampai di bawah loh. Maukah kita demikian? Maukah? Jangankan merendahkan diri, kena gesekan omongan aja sudah, wah, sirine. Iya kan? Sirinenya bunyinya A, B, C, D sampai Z. Ya itu baru singgung dalam perkataan. Iya kan? Apalagi kalau disinggung, disenggol gitu. Lu kok nyenggol saya ya? Wah, langsung posisi. Wah, aduh. Ya Pak Andre ya. Tuh Pak Andre tuh ketawa ya. Ya Pak Andre, posisi nggak Pak Andre? Disenggol aja sudah posisi. Apalagi. Demikian juga dalam perkataan. Disenggol dalam perkataan. Oh Pak Andre ya. Maaf. Boleh izin ya Pak Andre ya. Pinjam nama ya Pak Andre ya. Wih Pak Andre itu loh orangnya begini dan begitu. Ya kan? Waduh. Pak Andre dengar responnya gimana pertama. Sebelum dia kenal Yesus. Responnya gimana? Oh. Ada satu kesempatan ya. Ada kesempatan bagi saya. Itukah merendahkan diri? Tidak. Nah, maka dari ini, kesempatan waktu ini, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, bukan seperti saya. Ya, jangan seperti saya, seperti Tuhan Yesus. Banyak kita belajar sesuai apa? Pembicaranya, jangan. Pembicara itu dicubit masih sakit enggak? Sakit enggak? Nah, kalau masih sakit ngapain? Dia bisa jatuh enggak? Bisa. Coba habis khotbah. Katain, wah Bapak, khotbahnya enggak bagus, gini, gini, gini. Responnya bagaimana? Ngoceh, ya kan? Nah, tapi contohlah Tuhan Yesus. Dia mau merendahkan dirinya. Dia sebagai Tuhan masih mau merendahkan diri. Dia berkuasa nggak? Dia berkuasa. Dia bisa. Tinggal ngomong aja sudah habis kita semua. Tapi dia tidak mau menggunakan kesempatan itu. Ya, merendahkan diri itu kita benar-benar seperti tunduk di bawah seperti tanah yang subur ini. Ya, jadi merendahkan diri itu dipahami sebagai upaya untuk menempatkan atau memposisikan diri seperti tanah yang selalu ada di bawah, ya, bagian paling rendah atau adanya yang sesungguhnya itu hidup kita itu kembali lagi ke tanah. Maka Tuhan tuh selalu merendahkan diri supaya kita sadar kita itu nggak ada apa-apanya. Jangan sok-sokan, jangan begini dan begitu. Nggak ada apa-apanya kita. Ya, maka dari itu Tuhan ngajarin kita apa? Merendahkan diri. Kenapa merendahkan diri? Iya, karena kita asalnya dari mana? Dari tanah, dari bawah. Setuju Bapak Ibu kalau kita dari tanah? Setuju? Ada yang nggak setuju? Atau ada yang dari terigu? Atau ada dari yang apa? Hah? Enggak, kita dari bawah asalnya. Nanti kita kembali kemana? Ke bawah juga. Iya kan? Bukan kita nanti kalau sudah nggak bernafas kembali ke atas gitu. Enggak. Tubuh kita ke bawah. Yang ke atas apa? Roh kita. Ini yang harus kita pertajam, harus kita perkuat. Ya, supaya roh kita tetap beriman pada Tuhan. Nah, ini jelas ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 19b mengatakan bahwa sebab engkau debu dan engkau akan
kembali menjadi debu. Jadi kita dari bawah kembali kepada bawah. Ya kan? Itu jelas. Yang kedua, ya dikatakan di sini, ya tadi ayat 8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat. Pertama dia merendahkan diri, kedua taat. Bagaimana Tuhan Yesus bisa taat? Karena Tuhan Yesus bukan menurutin kemauannya, menurutin kehendak Bapaknya. Sehingga dia taat. Ya. Kalau kita nurut apa yang Tuhan mau, kita harus taat. Jangan tawar-menawar. Ya. Jangan menggerutu. Jangan mengatain ini itu. Ingat, kejadian banyak orang menghina nama Tuhan. Jadinya apa? Banyak berita sudah apa? Ya, banyak kejadian, maka dari gunakan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Iya kan? Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Ingat gak sekolah minggu, lagu sekolah minggu? Iya kan? Itu menguatkan kita. Supaya kita berhati-hati dalam berkata-kata, bertindak, berbuat. Maka dari itu Tuhan memberikan uh, contoh kepada kita. Bahwa dia adalah Tuhan. Tapi dia mau merendahkan dirinya. Dia mau taat sampai mati di kayu salib. Apakah kita mau taat sampai Tuhan Yesus datang nanti? Ini pertanyaannya. Ya. Jangan sia-siakan waktu ya. Ada pujian mengatakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup kita itu harus jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Ya, bukan jadi omongan, jadi berkat. Nah, maka dari itu, dua poin yang kita pelajari hari ini. Satu, merendahkan diri. Kedua, taat. Ya, jelas sekali kata-kata ini yang menggugahkan kita. Jadi, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Taat di dalam bahasa Yunaninya, hupa hupa kau, yang artinya mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, sama kita dengar firman bukan hanya sekedar firman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Sama kita dengar firman hanya sementok sampai di sini. Atau sampai sini masuk, keluarnya ke sini. Kan tembus loh, katanya tembus. Semua orang cari jalan tembus kan? Nah bukan itu. Itu maksudnya masuk sini, turun ke hati. Dari hati naik ke atas untuk apa? Dilakukan respon, disuruh sama pikiran kita, ayo lakukan firman itu. Ya kan? Ini yang Tuhan mau. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan hanya pendengar saja. Orang dengar lama-lama kupingnya jadi apa? Penuh. Kalau sudah penuh, dengar nggak suara orang? Nggak dengar. Ya kan? Maka dari itu dilakukan supaya firman itu hidup, memberikan kekuatan iman kita. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan berkata apa? Masih adakah iman di bumi? Ya kan? Tuhan cuma tanya, masih adakah iman? Masih adakah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini? Ya. Ini bahaya, apalagi ini munculnya banyak ajaran-ajaran yang menggoda kita, yang mengganggu kita. Ke sana kemari. Banyak di YouTube orang berbicara tentang firman Tuhan.
Betul? Kadang kita mendengarkan YouTube, nggak suka cari yang lain, nggak suka cari yang lain. Kalau didengar telinga, oh enak ya bicaranya berkat. Waduh berkat dan berkat. Tapi kalau berbicara mengenai penderitaan, waduh nggak mau diganti channelnya. Ganti channel kan gitu toh. Ya, yang ketawa berarti pengalaman ya. Nah inilah ya. Jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati ya. Dengar firman yang sungguh-sungguh ya. Lakukannya. Justru firman ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ya, diberi kesempatan melayani, layani. Karena melayani bukan satu beban. Melayani adalah kehormatan, anugerah. Banyak orang mau melayani, tapi nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Betul? Betul apa gimana? Banyak. Coba kalau semua melayani. Waduh, Tuhan berkata, banyak tuean, tetapi sedikit, sedikit apa? Pekerjanya. Maka dari itu di tem ini dipersiapkan untuk kita jadi pekerja yang benar-benar, pekerja yang tangguh, bukan hanya sekedar pekerja. Betul Pak Ferdi ya. Ya, bukan hanya sekedar pekerja ya. Lulus atau selesai ikut tem. Waduh, sudah menang, merdeka, merdeka. Oh, belum, itu baru awal. Maka saya bilang, itu awal. Awal kita memasukin, ya, memasukin gelanggang. Gelanggang apa? Gelanggang untuk mencari jiwa. Itu, ya. Maka dari itu, di sini semua kan sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Coba buat satu resolusi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini baru mengakhirin bulan Januari. Akan masuk di Februari. Bulan pertama, mungkin kita belum membuat rencana kita. Tahun 2025 apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Ini harus kita buat supaya ada sasaran. Jangan maaf ya, orang bilang mengalir-mengalir tanpa tujuan. Lama-lama banjir nggak? Banjir. Kemarin hujan terus, banyak banjiran di jalan. Iya kan? Nah, kita siap-siap. Kita akan kebanjiran jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa ini nggak sempat kita tampung, nggak sempat kita ajak dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, inilah kesempatan kita. Ya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya, maka dari itu kita melakukannya seperti contoh Tuhan Yesus dengan merendahkan dirinya, nggak merasa saya sudah lulusan tem, wah hebat, saya sudah bergelar ini itu, ya apalagi ya mempunyai gelar di depannya ya, gelar ke depan itu nggak tahu gelar apa ya Pak Ferdi ya, ada sudah EV, EV ditambah lagi REV, ya REV ditambah lagi PDT, PDT mau ditambah apa lagi nanti? Belum belakangnya lagi. Kepenuhan gelar nggak bisa jalan. Iya kan? Jalan saja lakukan bagian kita. Nggak usah pakai gelar-gelaran. Ya, Tuhan tidak mencari gelar kita. Tuhan cuma mau hati kita untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Ya, mari kita sama-sama. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena kita harus jadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Walaupun sesingkat ini kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kebenaran firman ini. Agar kami boleh belajar merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Dan taat sampai Tuhan memanggil nanti. Ya Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang memampukan, bukan menguatkan kami, memberanikan diri kami untuk kami melangkah. Ya Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saya silakan pada Pak Ferdi, silakan. Amin. Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kita. Ya, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Anton Thanos. Ya, terpujilah Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita taat dalam seluruh kehidupan kita, ya, dan khususnya dalam kesempatan ini, ya, kita juga secara khusus menerapkan di dalam dunia kerja kita. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara terkasih, ya kita akan lanjut akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Silakan Ibu Indriani dan dibantu oleh Saudara Aflah di dalam multimedia. Silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita akan mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Di antaranya pertama, Parade Service 40 menit Jumat depan sampai bertemu kembali Bapak Ibu. Yang kedua, dibuka pendaftaran scholarship Terang Eklesia yang beroleh sertifikat teologi dan evangelis. Masa pembelajarannya selama 1 tahun yang diadakan secara online, bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran Diploma Teologi Misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813 981 98063. Yang keempat, bila ingin didoakan, dipersilakan ngirim pokok-pokok doa ke nomor WA 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa dan pemulihan Terang Eklesia Ministry. Yang kelima, sahabat doa juga melayani kegiatan doa setiap hari Kamis. Bapak Ibu boleh mengirimkan pokok-pokok doa ke nomor WA 0878 38477536. Yang keenam, menabur di ladang Tuhan. Bapak Ibu, bila ada kerinduannya, boleh mengirimkan ke rekening BCA 3422647837. Rekening BCA 3422647837 atas nama Bapak Ferdinand Huta Barat. Bukti pengiriman boleh dikirim melalui WA 0813 981 98063. Demikianlah Bapak Ibu pengumuman ini. Apapun yang kita lakukan ini semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, baik saudara-saudara terkasih, ya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Haris Suryati. Ya, dan tentu mendoakan kita dalam dunia kerja kita, ya, baik yang di Zoom, ada juga beberapa yang sedang ikut live streaming di Facebook, ya, juga mungkin dia siaran tunda di YouTube, ya, dan mohon juga ya mendoakan saudara kita yang di dalam saat-saat ini bulan Januari khususnya, ya, bukan hanya di Indonesia, banyak bencana bahkan di negara-negara yang lain yang sangat mungkin ya orang-orang ada kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, ya, mohon didoakan. Ya, baik, dan nanti setelah itu akan ditutup dengan doa penutup dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Luce Manguntu. Ya, kita akan ikuti doa syafaat. Silakan Ibu Evangelis Haris Suryati. Bapa yang di surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah rema di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk firman-Mu, sehingga kami lakukan Bapa, sehingga kami menjadi pelaku firman. Ya
Bapak, kami juga membawa dalam doa, membawa dalam syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dunia kerja, yang kehilangan lapangan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik. Dan bagi yang bekerja Tuhan, yang berada dalam keadaan masalah apapun, kiranya Tuhan juga menyertainya. Dan untuk pengusaha-pengusaha perusahaan, kiranya Tuhan juga memberikan tetap berjalan dengan lancar dan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom ini maupun yang melalui Facebook, kiranya Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan pekerjaan yang sedang dijalankannya, yaitu pekerjaan yang terbaik menurut kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk anak kami Aflah Tuhan yang juga akan merindukan mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga tuntun, Tuhan berikan yang terbaik, terutama di dalam pendidikan di terang eklesia ministry ini. Kiranya Engkau juga menuntun anak kami Afla Tuhan, agar semakin dekat dan melekat kepadamu, dan berikanlah hikmat dan wewahyuan Tuhan, sehingga Afla pun bisa menjangkau jiwa-jiwa nanti Bapak dengan keberanian ya Tuhan, melalui pengajaran yang diberikan melalui terang eklesia ministry. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini, yang di Indonesia ini sedang mengalami bencana alam Tuhan, banjir, tanah longsor. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan kirimkan berkat-berkat ya Tuhan, sehingga berkat-berkat itu sampai Tuhan untuk makanan, minuman, obat-obatan maupun pakaian. Tuhan kiranya juga tersampaikan Bapa melalui donatur-donatur yang telah menyumbangkannya. Kiranya Engkau juga memberikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau tetap menghiburkan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang dalam mengalami bencana alam. Ya Tuhan Yesus, kami juga membawa dalam doa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia ini tetap damai sejahtera dan sukacita. Indonesia tetap penuh hikmat, penuh kasih. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa ini Bapa, dengan sabar dan tabah Tuhan di dalam menghadapi segala situasi apapun. Dan kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo, mohon maaf, Bapak Prabowo beserta Bapak Gibran. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua dengan kesejahteraan, damai sejahtera dan sukacita. Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk virus yang pada saat ini sedang melanda di Indonesia Bapak, yaitu batuk dan flu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, tetap kuat, tetap semangat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan pulihkan Indonesia ini dengan keadaan yang baik-baik Tuhan. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita doa berkat. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami yakin dan percaya Engkau telah mendengarkan segala seruan doa kami di siang hari ini. Kami sudah beribadah dan kami sudah diberkati oleh Engkau Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya matamu terus tertuju kepada kami semua, dan Engkau akan terus melakukan apa yang menjadi kerinduan kami, ya Bapak. Dan terima kasih Bapak, kami akan menerima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita
saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, ibadah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kita semua. Ya, mari tunjukkan senyum, lambaikan tangan, kita berfoto, ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, terima kasih banyak para pelayan yang luar biasa dan kita semua yang hadir. kasih Bu Ari. Hari Kongsi baca.